Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kepo People, selamat datang kembali di Kepo Kajian Ekonomi Podcast episode 3. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmia Zahra yang akan memandu dan menemani kalian dari selama beberapa menit ke depan. Nah, gak kalah seru dari episode sebelum-sebelumnya, kali ini kita juga akan membahas isu ekonomi yang lagi hype dan juga lagi relatable sebagai kita mahasiswa ekonomi. Nah, untuk tema kali ini yaitu investasi sumber daya manusia untuk masa depan, makanan bergizi gratis sebagai katalis pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045. Oke, kalian pasti tahu dong dengan harapan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 atau mungkin bisa dikenal dengan Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu kunci atau harapan ini bisa terwujud adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan juga produktif. Untuk episode kali ini tentu saya ditemani dengan dua narasumber hebat, gak kalah hebat dari sebelum-sebelumnya. Untuk narasumber yang pertama yaitu narasumber yang sangat spesial sekali, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau mungkin artisnya FEB UPN Veteran Jakarta, mohon maaf, Ibu Dr. Indri Arafi Julianisa SEME. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih ya Ibu telah mau untuk berbagi ilmu dengan Kepo People yang ada di rumah. Untuk narasumber kedua juga gak kalah hebat dan gak kalah seru, yaitu mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga beliau merupakan salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UPN Veteran Jakarta yang sangat aktif dan kritis, yaitu tidak lain tidak bukan Kak Fulgentinus Safara Ramda. Mungkin halo Bang, selamat siang. Kita mau ngucapin dulu terima kasih karena mau gitu berbagi ilmu dengan Kepo People yang ada di rumah. Oke Bu, sebelum kita memulai acara, gimana kalau kita mungkin samakan dulu gitu pengetahuan mengenai sumber daya manusia agar Kepo People yang ada di rumah nggak bingung gitu Bu. Mungkin dari Ibu sendiri, investasi sumber daya manusia itu sebenarnya apa sih Bu, dan kenapa ini tuh penting banget gitu untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045? Ya, investasi itu segala sesuatu yang bisa kita peroleh tidak hanya saat ini ya, tentunya untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah, bentuknya SDM ini investasinya pada bidang pengetahuan. Ketika SDM sudah diberikan pengetahuan, berarti pemerintah atau tadi kita sendiri, contohnya orang tua menyekolahkan kalian ya, dari SD atau dari TK sampai dengan kuliah. Harapannya orang tua ini berinvestasi untuk memperbaiki perekonomian, taraf kehidupan, derajat hidup keluarga. Nah, itu disebut dengan investasi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini harus diberikan pengetahuan yang lebih gitu. Supaya apa? Supaya meningkat kemampuannya, scaling up-nya juga jadi lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalkan negara itu kategorinya tadi sedang menginvestasikan manusia, berarti banyak yang sedang ditabungkan sama negara itu ke manusia itu, entah dalam bentuk pendidikan atau dalam bentuk pelatihan atau langsung saja diterjunkan ke lapangan tadi pekerja-pekerja asing atau ya pekerja yang dalam negeri juga bisa. Oke, berarti investasi ini bertujuan agar diharapkan dengan masa depan perekonomian dapat lebih baik dan lebih bagus lagi mungkin ya Bu, lebih baik lagi daripada masa sekarang. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya nih, karena kita udah tahu kan gambaran dasarnya sebagai Kapulgen nih, bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, apa sih program kerja atau kebijakan yang ada di BEM yang mendukung memajukan kualitas sumber daya manusia dan terutama mungkin lewat makanan bergizi gratis? Oke, mungkin sebelumnya aku thank you banget nih buat Kak Rami dan Bu Indri juga, yang tentunya buat Himayp yang udah mengundang aku juga dalam diskusi yang sangat daging juga ini ya. Mungkin aku masuk ke peran mahasiswa juga ya, sebagai kaum intelektual yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, gimana caranya kita tuh sebagai mahasiswa tuh tetap melek terhadap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau ngomongin tentang apa yang sudah kita lakukan di BMFEB, khususnya kalau dari aku sendiri yang tergabung di Departemen Kajian Strategis tahun lalu tuh di BMFEB bidang sosial politik, kami tuh udah buat kajian komprehensif yang dimana kita menanggapi visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan salah satu tajuk kajiannya tuh membahas tentang gimana sih pengaruh kegiatan atau MBG ini. Kita lihat indikator tuh dari angka buta huruf dan juga angka harapan hidup terhadap
satu indikator dari Indonesia Emas itu salah satunya itu pertumbuhan ekonomi. Yang singkatnya itu kalau dari hasil penelitian kami, kita menggunakan data panel terus penelitian kuanti, kita mendapatkan bahwa angka buta huruf itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi kalau angka harapan hidup itu berpengaruh signifikan gitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus ada juga di beberapa kasus kita melihat bahwa di provinsi-provinsi yang di Indonesia bahwa angka harapan hidup itu sebenarnya tidak berpengaruh juga signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena banyak juga provinsi-provinsi kita yang masih mengandalkan sektor kayak seperti pertanian, terus pertambangan dan juga pariwisata. Kayak dalam ini mungkin Bali dan daerah-daerah pesisir lainnya. Mungkin itu sih. Oh, berarti emang dari BEM sendiri itu mendukung dan ada penelitiannya tersendiri. Oke, mungkin kembali ke Bu Indri nih, Bu. Ngomong-ngomong soal dana, program ini pasti membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi mungkin ini programnya untuk beberapa tahun dan masyarakat di Indonesia itu kan sangat banyak sekali, apalagi yang mungkin yang terkena kan yang siswa-siswi yang dari sekolah yang mendapatkan makanan bergizi gratis. Nah, ini berpengaruh nggak sih Bu buat APBN dan juga bikin prioritas belanja negara juga berubah nggak sih Bu? Iya pasti, kan memang diberitahukan anggaran untuk membuat MBG ini kan dari APBN ya. Iya. Semua anggaran kan jadinya tercut atau terpotong karena memang harus mendukung program ini. Jadi suka nggak suka, ya intinya kementerian harus dukung gitu. Ini program salah satu program pemerintah gitu. Tapi kalau misalkan program ini hanya untuk tahun berjalan pada saat kita memilih presiden, lalu program ini dicanangkan, terus nanti program ini udahnya nggak berjalan lagi, atau even nanti ganti presiden akan berganti lagi, ya kalau ditanya masalah anggaran pasti akan berpengaruh. Banyak anggaran yang berkurang sekarang. Kita orang-orang kementerian mungkin bisa bilang akibat adanya untuk anggaran makan bergizi ini banyak yang diefisiensikan anggaran-anggaran lainnya. Nah, jadi orang berpikir apakah semuanya dilarikan ke makan bergizi gitu, atau memang pemerintah sedang mengefisiensikan anggaran, mana yang tidak sesuai porsinya, mana yang enggak. Jadi sebenarnya kayak gini kita bisa lihat apakah memang benar ini dilarikan semuanya ke MBG atau sebenarnya memang upaya pemerintah untuk realokasi anggaran. Jadi ada dua hal. Jadi kalau tadi ditanya terhadap efek anggaran pasti sangat berefek ya, sangat berdampak. Ya karena awalnya itu kan dananya dari APBN gitu, kecuali kita bekerja sama CSR pemerintah atau misalnya beberapa kita ini kan selalu nerima dividen ya, ya dari beberapa keuntungan perusahaan-perusahaan. Bisa nggak sih pemerintah itu kayak memaksa atau tadi ngebuat suatu perusahaan kalau dia mau berjalan dengan bagus gitu kan di negara ini, dia juga harus memberikan dampak yang langsung nyata gitu terhadap lingkungan sekitar. Nggak cuman bagi-bagi keuntungan ya, tapi langsung aja gitu. Misalnya ada di salah satu rumah makan atau misalnya ada di salah satu brand tempat makanan yang dapurnya juga mumpuni, bisa nggak ini dikerjasamakan gitu dengan program pemerintah. Jadi dalam artian bukan berarti harus ada dapur darurat gitu ya, khusus satu dapur darurat dibuat, ya nanti anggarannya akan jauh lebih membengkak. Kan udah jelas sekarang masih banyak yang UMKM belum terbayar. Betul. Gitu. Oh, berarti memang berpengaruh, tetapi berpengaruh apalagi mungkin ke dana APBN dan efisiensi yang mungkin sekarang juga lagi cukup pemerintah cukup mengkat dana ya Bu dari semua sisi mungkin. Oke, kembali lagi ke Bang Pulgen. Jelas sekali kan udah dijelaskan tadi dari APBN, dari segi APBN. Nah, gimana nih menurut Kapulgen untuk program makanan bergizi gratis ini membantu pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi jangka panjang nggak? Oke, kalau ngomongin apakah membantu pengembangan SDM dan ekonomi jangka panjang, mungkin kita sebagai anak ekonomi kan tentunya belajar bahwa SDM ini salah satu faktor produksi yang penting gitu dalam perekonomian. Terus tapi sayangnya kita lihat dari data-data yang ada aja nih, dari anggarannya sendiri tuh cukup bengkak banget Ibu dan Brahmi, dimana kita lihat untuk pengalokasian anggaran yang khusus buat MBG ini aja sudah 71 triliun per tahun ya? Per tahun. Terus untuk variabel-variabel lain yang membackup adanya program itu kalau ditotalkan tuh sampai menyentuh 400 triliun gitu. Dan itu tuh setara 2 kali lipatnya anggaran kesehatan. Dan anggaran kesehatan kalau ditambah sama anggaran pendidikan itu masih kalah sama program tadi tuh. Makanya kalau kata Bu Indri tadi, apakah itu cukup menjadi pengaruh terhadap kegiatan efisiensi kemarin yang kita lagi hype banget tuh? Kalau dari rilis resminya pemerintah tuh sebenarnya ya Bu, pengaruh. Karena mereka menganggap bahwa
program ini penting jadi didahulukan, sedangkan untuk kementerian-kementerian yang lain tuh di-cut. Dan walaupun kementerian-kementerian yang penting tuh di-cut, tapi Karena kementerian-kementerian lain juga masih ada yang lebih penting Iya. gitu. Jadi tingkat kepentingannya Berarti sih. memang anggarannya cukup luar biasa Luar sampai biasa banget sih. mengalahkan Yang- anggaran pendidikan. Menarik sekali sih. Kalau menurut Bu Indri nih Bu, kan sudah cukuplah fokus pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia lewat program MBG ini. Atau Ibu melihat masih ada hal lain yang perlu dilakukan supaya kualitas sumber daya manusia ini kita bisa lebih cepat meningkat selain dari program MBG ini? Sebenarnya digarisbawahi dulu ya, kalau MBG dikategorikan untuk program peningkatan SDM, menurut saya itu masih jauh ya. Sekarang kalian itu dapat makan, ya misalnya teman-teman itu anak-anak SD yang dapat makan itu kan mungkin ya sekitaran, anggap kita hitung kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Tumbuh kembang anak itu apakah dihitung dari kelas 1 SD? Sebenarnya Tidak pertanyaan juga. itu yang harus dijawab dulu Dari ya. bayi, Betul. Ya dari bayi kan. Iya. Jadi kalau dia bilang mau supaya IQ-nya meningkat, apakah dari kelas 1 SD? Tidak Itu sih, sebenarnya Bu. pertanyaannya di situ ya, pertanyaan ke pemerintah. Tapi saya harap abis dari podcast ini kita nggak ada yang diciduk ya, bertiga tuh dikeluarin. Amin. Amin, semoga enggak. Jujur takut. Karena jujur takut ya gitu. Betul. Tapi kita coba bertanya saja. Kita kan hanya Iya. bertanya ya kepada pemerintah, bukan protes. Apakah memang gizi ini diukur dari SD tadi? Betul. Atau tadi dari anak lahir sebenarnya? Kalau dibilang untuk tadi dia bilang tadi ada hasil datanya itu untuk angka harapan hidup ya. Kalau dari angka harapan hidup dan dikasih makannya cuma 1 kali sehari, itu berpengaruh Iya, nggak? betul. Maaf ya Iya, gitu. iya. Saya mau nanya gitu sama pemerintah, apakah ada kajian yang meneliti itu gitu? Hanya dari 1 kali makan yang diberikan meningkatkan kepada gizi anak, meningkatkan kepada daya otaknya yang jauh lebih baik gitu kan ya, IQ-nya atau daya tangkap dan daya tangkas yang lebih bagus. Karena cuma 1 kali makan ya. Betul. Sedangkan manusia tuh rata-rata 3 kali. 3 kali normal. 3 kali ya Dan gitu mungkin kan kita ya. nggak tahu nih pagi-pagi dan malamnya itu Dia makan apa? makanan yang bergizi Gitu. apa tidak. gitu. Jangan-jangan ada juga anak yang dari paginya itu udah puasa, nunggu makannya hanya dari sekolah Siang. gitu. Malamnya dia puasa lagi Aduh. gitu Sama kan. aja ya, Sama aja Bu. kan nggak Iya, dapat betul. gizinya. Jadi komposisi gizi yang mau dimaksud dan goalsnya tadi kalau mau mengurang, apalagi stunting itu kan 0 sampai 5 Iya, tahun betul, ya. betul. Jadi apa iya ini anak dikasih protein ayam atau apa gitulah, daging sapi dan lain-lain, berharap jadi tiba-tiba tinggi. Kan stunting juga dalam artian tuh kita tuh harus ngeliat dari 0 sampai, sebenarnya krusialnya 0 sampai 2 tahun ya, dari ASI dan segala macam. Lalu 2 ke 5 tahun apa aja gizi pelengkapnya dia kan yang dia Betul, dapetin. betul. Apakah dia menunjang untuk yang tadi permasalahan stunting, gizi buruk dan lain-lain gitu kan. Jadi dan coba dikaji lagi, yang pemerintah kasih itu sekolah mana, tolong ya dikaji ya betul. gitu. Dari sekian banyak lokus atau dari sekian banyak sekolah yang dibagikan itu, sekolah mana yang dapat? Kalau perkara dari karena deket dapur, deket ini, deket itu, ya kenapa nggak membangun dapur yang mendekatkan sekolah yang memang membutuhkan? Jadi saya tidak protes, tapi saya bertanya gitu kepada pemerintah, ini sebenarnya mau dicapai itu apa gitu? Karena jangan sampai orang terlena dengan oh iya makan gratis, tapi ujung-ujung kita juga nggak tahu sebenarnya goals di akhirnya apa gitu kan, Betul, yang mau betul. kita capai. Sehatnya itu kategori sehat yang kayak gimana ya? Kalau cuma mau bagi-bagi makanan aja tanpa mau ngelihat kategori gizinya ya, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolahnya ya oke gitu. Tapi kalau nanti mau kita ukur ke sana bingung gitu kan, ini panjang ya ukurannya untuk mengukur gizi seseorang dan kemampuan daya tangkap hidup dan lain itu kan ya banyak lah gitu variabelnya. Bukan hanya makan siang gratis siang sih ya, Bu. Bukan, ya tadi paginya makan apa, Pagi malamnya makan makan apa gitu. Betul, Bu. Dan mungkin kalau masalah SDM kan SDM berkualitas itu kembali lagi ke apa sih, pola pikir dan juga pola hidup. Ya kan di kategori siswanya. berkualitas itu kan dia dari 0 tahun, Iya, dari betul. kita lahir ya. Betul. Jadi harusnya kalau mau dibilang berkualitas, maaf benar, kalau menurut saya alangkah baiknya yang dikasih info ini adalah orang-orang yang masa dalam mengandung atau hamil, ibu yang telah melahirkan anak 0 sampai 5 tahun. Itu kualitinya dapat karena memang dari awal si ibu-ibu ini udah di brainstorming, tidak boleh misalnya makan ini, konsumsi gizi yang seperti ini. Itu akan dapat Dan literally disuplai oleh dan disuplai sama pemerintah gitu. Sekarang simpelnya gini, berapa banyak sih orang yang 0 tahun gitu anaknya atau yang baru melahirkan bahwa tahu komposisi gizi kayak Bisa. gimana? Kan semuanya dari puskesmas. Berapa banyak orang yang mau datang ke puskesmas karena Iya, menganggap
puskesmas, aduh old banget ya, Iya, gitu kan. betul. Zaman sekarang ada literasi by apa, Google, by apa, kan orang nggak mau. Tapi kalau pemerintah, balik lagi peningkatan SDM-nya tadi di angka anak SD ya tadi Betul. gitu, terlalu di mana gitu kan, kita nggak nyampe gitu bahan berpikir ke sana. Atau kemungkinan peningkatan SDM ini bisa diberikan kepada ya ini mereka-mereka yang mau tamat ini loh gitu ya, mereka yang udah siap bekerja. Jadi peningkatan SDM-nya ada di pelatihan. Lebih baik kasih apa tadi di bagian anggaran pendidikan ya, Iya, Pendidikan, dibesarin. betul. dikasih sertifikasi yang makin banyak, makin Iya, gratis, gratis. gitu Setuju, kan, yang betul. pelatihan orang. Iya, betul. Jadi orang-orang asing boleh bekerja di sini tapi sambil dikasih pelatihan, gitu kan. Kayak misalnya kalau mereka ini mau ngadain company visit kan sesuai kebutuhan mereka ya, dan Betul. sesuai perusahaan mau nerima Mau, apa yang enggak mau, kan, yang mau. Betul, gitu. kadang susah juga. Susah juga sih. Harusnya ketika misalnya Hyundai boleh deh bikin pabrik di sini, tapi berapa banyak sih Hyundai itu memberikan, ini contoh ya gitu, tanpa harus menyinggung dari perusahaan Hyundai sendiri, berapa banyak sih Hyundai itu memberikan setiap tahunnya menginfluence kepada seluruh sekolah, terutama untuk universitas ya, yang taraf universitas atau yang SMK, berapa banyak sih gitu. Nah itu kan jauh lebih berasa ya Iya, gitu. betul. Langsung dampaknya sih. Jadi kita bisa tahu, tapi kalau cuman dari makanan ya kalau mau bikin aja pagi siang sore gitu kan. Jadi literally memang pemerintah bereksperimen kepada satu sekolah, ditanggung makanan bergizinya secara gratis dari pagi, siang atau malamnya. Jadi nanti akan ditreatment, bener nggak sih keluarga ini yang mampu gitu. Tadi daya tangkapnya jadi lebih baik, gizinya jadi lebih baik, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Berarti ya memang kualitas sumber daya itu tidak bisa diukur dengan hanya makan Iya. bergizi Gizi. gratis, dan juga mungkin itu kan bisa diukur itu kan dikasih selama sekolah dari kelas 1 Iya. SD sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA. Oke, mungkin kembali lagi ke Kapulgen nih. Baru-baru ini kan Pak Presiden bilang kalau program program makan bergizi gratis sudah berhasil 99,99%, karena hampir semua anak enggak keracunan makanan. Tetapi menurut Kapulgen sendiri nih, apakah ukuran keberhasilan itu sudah cukup atau harus ada indikator yang lebih lengkap supaya kita benar-benar bisa menilai efektivitas program ini secara menyeluruh? Jujur kalau indikatornya cuman anak itu nggak keracunan, itu wow banget sih sebenarnya. Karena kan logikanya kalau Nggak ada yang mau ngasih makanan Iya, beracun iya, nggak sih? jujur ya, Iya, makanya iya. harusnya kalau anak nggak keracunan tuh masuknya ke syarat minimum sebenarnya sih, kalau aku pikir ya. Syarat minimum bagaimana tuh program lancar atau enggak. Iya. Kalau kita lihat dari indikatornya seharusnya kita bisa masuk ke gimana realisasinya sih. Aku lihat ya, Betul. gimana anggaran sebegitu besarnya tapi kok realisasi di lapangan tuh kayak dari sisi targetnya lah. Targetnya tuh udah diturunin sekarang. Yang awalnya tuh mengincar ke seluruh Indonesia, sekarang difokusin ke daerah 3T. Tertinggal, terpinggir, dan terdepan gitu. Maksud gua agak aneh juga sebenarnya sih. Iya, betul. Walaupun kita lihat Tapi ada upaya lah, ada upaya. Ada upaya di lah, pemerintah. gitu. Ya, walaupun hanya keberhasilannya tidak keracunan Tidak, ya. saja gitu ya. dan belum- bahkan kalau dilihat-lihat lagi faktanya di daerah-daerah 3T tadi tuh seperti yang kita tahu kan, infrastrukturnya pasti minim. terbatas, betul. Dan banyak keluhan-keluhan di masyarakat tuh bahwa makanan yang sampai ke mereka itu udah dingin, udah basi. Udah nggak enak. Jadi kayak kasarnya nggak layak lah. Ya kita harus menyampaikan 3T tadi lah ya. Kita ke yang dekat-dekat kita aja nih. Di daerah Depok sama Bekasi. Lihat dari gizinya aja. Mereka tuh ada beberapa sekolah yang dapat makanan cuman gizinya sama karbohidrat tambah gorengan. Nah, itu tidak fair ya, maksudnya Iya, kayak aneh. bergizi kayak itu hanya menambah karbo aja. karbo ya itu Bergizi sekedar dan berminyak. Bergizi dan berminyak. cuma ngincar betul. cuman biar nggak lapar dong sebenarnya kalau kita Betul, lihat dari betul. komposisi tadi tuh. Makanya sebenarnya itu bisa dari indikator ya bagaimana realisasinya tuh ke ada masyarakat. Terus kita lihat juga dari targetingnya tadi gizinya tuh fokusnya ke gizi sih. Walaupun Mungkin. padahal kan kalau sebenarnya program ini lancar aja tuh belum tentu berhasil peningkatan SDM-nya. Apalagi kalau sekarang kita lihat ini kan program lagi nggak lancar, banyak keluhan-keluhan masyarakat. Sebenarnya aku agak pesimis kalau lihat. Karena tadi ini ya. SDM itu ditunjangnya nggak cuma dari Makanan, gizi, makanan. gitu Betul, loh. betul. Dari ilmu dan pendidikan sih mungkin harusnya lebih fokusnya biar, karena kalau tolak ukur masyarakat yang berkualitas atau sumber daya yang berkualitas itu bukan dari dia kuat atau enggak Iya. mungkin dari Sekarang, pola pikir. Boleh dibuka di YouTube, pasti di YouTube ada, di sosial media tuh ada ya. Ada anak kayak petani, anak nelayan, coba ditanya, gizinya juga enggak
Iya. betul. Nggak penuh nggak sih, nggak kayak anak-anak yang memang terlahir di orang tua yang keluarganya udah mapan. Betul. Tapi dia masih bisa hidup sekolah loh. Sebenarnya kan apa yang dibantu pemerintah? Biaya pendidikannya kan. Betul. Ya, dari seragamnya, dari dia mau ikut kursus atau ada pelatihan apa, dan tipe anaknya juga mungkin yang pinter gitu ya. Jadi tadi saya jujur ya, saya dulu punya teman SMA, saya nggak bisa sebut namanya, tapi ketika teman-teman SMA saya itu main ke kosan dia pernah dikasih tahu, kamu mau tau nggak, mau pinter fisika kayak dia, makan nasi pakai kerupuk. Dibecandain kayak gitu, padahal dia bilang enggak, kan lagi ngehemat, kan gitu kan. Gitu. Pada dasarnya kalau memang IQ, kayaknya si IQ anak ini udah terbentuk dari kecilnya memang udah bagus ya udah gitu. pintar. Jadi kan orang tua Dari juga. dari critical thinking-nya juga kayaknya udah bagus. Jadi bukan gizi itu memang utama, tapi yang menjadi faktor pentingnya nggak cuma gizi Gizi aja doang, gitu. kan ya? Betul. Ada indikator lain ya, mungkin IQ harus ditingkatkan dengan mungkin program yang lebih Jelas. apa ya, lebih membuat pola pikir kita lebih kritis Iya. dan kreatif mungkin ya Bu. Oke, makasih Bang Pogen dan juga Bu Indri. Nah sekarang kita bahas tentang program makanan gizi gratis tadi. Sekarang saya mau tanya nih ke Bu Indri dan juga Kak Pogen. Kita mulai dulu dari Bu Indri. Bu, gimana sih perasaan Ibu terhadap program makanan bergizi gratis yang sudah berjalan selama ini? Apakah mungkin sudah sempat disinggung menurut Ibu juga agak kurang optimis terhadap sesuai program ini gitu kan, akan membawa perubahan kualitas sumber daya manusia di masa depan Indonesia ini? Mungkin sebagai memperjelas aja kali Ibu, indikator selain makanan bergizi gratis, rekomendasi Ibu untuk ke pemerintah itu program seperti apa sih yang Ibu harapkan? pelatihan lah. Pelatihan. Biaya pendidikan yang makin jauh lebih murah gitu ya. Terus beasiswa itu jadi makin lebih banyak. Betul, gitu. betul. Terus perusahaan-perusahaan asing yang mau willingness untuk ngasih educate-nya, willingness untuk nerima anak-anak ini untuk bekerja. Betul. Jadi itu yang jauh lebih penting. Oke, nggak apa-apa fight pemerintah untuk menyediakan makanan gratis, nggak apa-apa. Tapi harus ditambah juga yang lainnya. Sadar nggak bahwa pemerintah itu, mereka ini dalam kondisi yang bekerja aja saingannya itu udah banyak. Betul. Kalau cuma betul. ngarepin dari universitas membekali ini itu, berarti kan mau nggak mau universitas harus naikin UKT kan. Kalau naik UKT mereka bisa sekolah nggak? Tidak. Iya kan, Iya, gitu. betul. Jadi apalagi banyak sekali gini. Kalau ketika saya lagi sanggah UKT ya, orang tua PNS, misal golongan yang tinggi. Tapi kita kan nggak tahu ada berapa banyak cicilan sehingga gaji Betul, bersih yang betul, dia terima betul. ya. Jadi setelah kita lihat ternyata oke, ibunya adalah PNS misalnya di pemerintahan kota, ayahnya nggak bekerja, misalnya kan pengusaha, atau ya tadi intinya penghasilannya nggak netep gitu. Iya, betul. Nah, pasti nanti akan dilihat kayak jumlah mobil, motor, kendaraan. Oke, kalau kita lihat gaji ayah kecil, gaji ibu besar, rumah kategorinya bagus, kendaraan lengkap, pasti dia kan nggak keterima. Tapi ada beberapa juga orang-orang yang PNS, orang tuanya, atau mungkin tadi TNI dan lain-lain, sebenarnya juga ada banyak tunggakan. Dia masih betul. punya adik, masih punya kakak yang masih belum siap gitu. Betul. Kan permasalahan pertama di SDM Indonesia ini kan SDM-nya banyak. Betul, Nah, betul. ketika banyak, berarti pemerintah harus bisa meng-hire apa nih dengan kondisi yang banyak ini. Lihat aja tukang ojek aja udah bertaburan ya gitu di Betul. mana-mana. Ya tadi concernnya pemerintah tuh kalau mau ngeberesin nggak cuman kepada mereka yang masih muda-muda dan mereka yang baru mau kerja, tapi coba permasalahan SDM yang kayak gitu loh, yang ngeblunder kayak kita mau nggak ada kemacetan, tapi tukang ojek juga makin banyak ya. betul. Disupport motor listrik, makin Betul. mudah ngambil motor listrik. Mobil listrik juga apalagi. Taksi listrik tanpa Taksi harus listrik. jaminan yang besar gitu. Besar Saya banget. tahu taksi listrik yang terbaru, kita nggak usah sebut mereknya apa ya. Iya. Kita tanya sama drivernya, ya memang jauh lebih mudah pengajuan supaya dia membawa mobil itu ke rumah, Betul. ya kan? Subsidi besar-besaran. Dan jujur, tadinya di rumah saya itu di jalan masuknya itu nggak begitu banyak loh mobil yang parkir di pinggir jalan ya. Sekarang gara-gara si taksi itu boleh masuk ke rumah, saya bilang gini, wah ini mah meresahkan ya. Kita jadinya bayangin kalau kita pulang terus ini orang nggak ada lagi standby di mobil, kan harus klaksonin. Iya, harus kalau Jadi bikin rusuh ya jalanannya. Dan mengganggu Ganggu juga. juga, Iya, eh, tapi investornya gampang masuk. Jadi Iya, kayak jadi ini kok membingungkan. aneh ya Iya, gitu menurut betul, saya. betul. Jadi tadi harusnya itu di pelatihan ketika oke lah, karena nanti kenyataannya makanan itu kalau mereka udah bekerja pun mereka pasti nggak mikirin yang bergizi dan nggak Iya, bergizi ya, betul. tapi tercukupi kayak ada karbo, ada proteinnya. Oke, itu udah cukup lah. Jadi wawasan itu dulu yang dikasih sama para masing-masing orang tua.
Ya, jadi nggak cuma ngasih anak tadi makanan sama bakwan misalnya Bakwan, pagi-pagi ya. ya. Ya boleh gorengan asal makanan dengan telur gitu kan nggak Betul. apa-apa. Tapi kalau makanan dengan bakwan, makanan hanya dengan apa? Kan kasihan ya anak. Iya, Nah, betul. edukasi itu nyampe nggak sih ke ibu-ibu yang punya Betul, anak betul. 0 tahun sampai 5 Betul. tahun gitu kan? Karena banyak juga yang menganggap yang instan itu yang terbaik kan. Betul. Karena pemerintah tadi ngomongnya Betul. mau gizi ya, aneh. Iya. Gizi terus. Nah, ketika mereka udah siap lulus ini anak-anak SMA ke kuliah, ya di sekolahnya itu ngasih nggak sih layanan? Saya nggak tahu sekarang kursus itu jadi berbayar apa enggak ya gitu kan. Kalau misalnya masih kursus berbayar, berarti kan sekolah nggak meng-hire ya pendidikan. Betul, Jadi karena semuanya yang mampu yang akan kursus. Betul. Kalau nggak mampu ya nggak kursus gitu kan. Jadi nggak ada pelajaran tambahan. Gitu juga mereka yang di universitas. Yang mampu ikut sertifikasi, yang bagus. Yang nggak mampu ya mereka cari aja yang murah meriah Yang gitu. gratis. Yang gratis, Gratis. yang kualifikasi juga nggak tahu bener apa enggak gitu. Jadi kan semua serba terjebak ya gitu. Betul. Jadi silakan aja pemerintah mau bikin program ini gitu kan, mau ditambah, mau di 3T atau mau di apa. Tapi tolong mereka yang mau siap bekerja ini juga dikasih concernnya ke situ gitu loh. Ada pelatihan apa dari universitasnya juga disupport, ada bantuan apa gitu yang diberikan. Kalau bisa sih beasiswa itu yang mereka ini jauh lebih mudah aja gitu mengaksesnya. Dan lebih banyak mungkin ya Bu, apalagi Iya. sekarang efisiensi anggaran Itu banyak dia. banget beasiswa yang hanya mengasih 50% ataupun memotong. Sadar atau tidak, di saat efisiensi sekarang kalian buka di website beasiswa di Jepang, di Australia, apalagi satu lagi ya, di 2 negara ini sih yang sering berseliweran di sosial media saya yang selalu kasih gratis beasiswa sekolah. Mereka jauh lebih mudah dan kuotanya ada yang nggak dipermudah tapi ada yang dipertambah. Oh. Jadi kan coba sadar nggak sih, Iya, betul, kita tuh betul. lagi udah keluar aja deh gitu, keluar aja deh gitu kan. Kabur aja Kabarnya dulu nih, aduh Kabur aja bahaya dulu, nih, jujur. gitu. Iya, Jadi betul. ketika kalian udah oke, saya udah siap, mindset saya udah bagus, ya nggak ada salahnya untuk kita mencoba yang di tempat lain. Karena di sini nggak cukup Iya, gitu betul. kan lapangan Apalagi pekerjaan. mungkin PHK di mana-mana Itu itu. lagi. Nah lama-lama orang makin berpikir kan, Iya, ke depannya betul, gimana betul. ini negara ini. Mungkin saya juga sebagai mahasiswa relate sih Bu, kayak sekarang ada ketakutan mau magang, mau sebentar lagi mungkin 1 tahun MBKM udah lagi. dihapusin ya. Iya, makanya Katanya mau ada berbayar magang, ya? magang berdampak katanya. Magang berdampak, Cuma nggak tahu makanya- apa bener apa enggak. Aduh, ini kayak mahasiswa tuh sekarang menurut saya karena saya sebagai mahasiswa dan siap magang dan akan bekerja gitu, kayak akan ada sedikit worry gitu Bu, kayak nanti saya dapat kerja nggak ya, kayak selama saya sarjana menempuh pendidikan di kampus nanti berguna nggak ya, kalau misalkan lama-lama banyak yang di PHK berarti makin minim dong Iya, untuk iya, benar, peluang tenaga kerjanya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin langsung ke Bang Pulgen. Kalau dari mahasiswa sendiri nih, dari Kapulgen sendiri apa sih saran atau mungkin tips bukan tips, mungkin saran ke pemerintah, kebijakan apa yang diharapkan agar sumber daya manusia itu lebih berkualitas? Mungkin aku tadi setuju juga sama Bu Indri ya. Kita kayak lebih fokus ke kebijakan yang gampang diinget atau gampang dikerjakan juga, yang Betul. udah dikerjakan mending dilanjutin aja sih, Iya. kayak Ya. Betul. kayak emisi B kemarin. Ya. Betul, MSIB, ya, Jujur betul, tuh. betul. Terus apalagi ya, mungkin kita sekarang lihat pemerintah nih ngambil kebijakan yang lebih populis ya, ngincar tuh lebih ke arah politikalnya. Jadi mereka buat kebijakan supaya mereka tuh tahun depannya kepilih lagi. Itu yang kulihat sekarang sih akhir-akhir nih. Iya, betul, betul. Kayaknya makanya kita lihat MBG tadi tuh, secara gamplangnya sih mungkin masyarakat lihat, oh kita bakal lewat makan gratis nih. Walaupun pada sekarang kita lihat juga realisasinya nggak gitu juga kan. Makanya juga mungkin aku berharapnya sih di sisi sektor pendidikannya dibagusin ya, dari Betul. kurikulum juga nih. Kayak aku lihat per menteri ganti kurikulum. Betul, Jujur, banget. kita Dan sendiri kan, itu membingungkan iya, kan? sebagai ini Genji udah berapa kali sih ngalamin dari 2006 ganti. Aduh. Terus ganti Nadim ganti lagi. Sekarang Iya, ganti betul. lagi. Magang juga kemarin yang teman-teman yang NIM-nya genap nggak ada Messi B. Betul, itu jadi PR banget ya, PR pasti banget. angkatan saya ya Bu, kayak sekarang mau magang, ini semester ini mau magang nggak ada MSIB dan kita harus nyari mandiri, itu kan cukup lumayan PR sekali ya Dan Bu. banyak. Betul, dan banyak, aduh, dan sekarang lagi PHK gimana, aduh itu sungguh miris sih ya, kalau saya lihatnya miris sih dibandingkan negara-negara yang lain. Indonesia tuh padahal potensinya besar sekali, cuman sayang banget pemerintah itu tidak optimal mungkin untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Wah, luar biasa banget ya Ibu, podcast kita hari ini sungguh apa ya, padat ilmu, insightful, dan juga mungkin
apa ya, teman-teman di K-pop people yang ada di rumah makin terbuka kali ya atas kondisi pemerintahan sekarang, apalagi mungkin dampak dari MBG ini semoga berhasil dan semoga Amin. pemerintah mulai berfokus ke indikator-indikator lain. Betul. Dan mungkin dari VOP Bu Indri sebagai akademis, ini tuh bukan MBG itu bukan tolak ukur untuk sumber daya manusia itu lebih berkualitas, tapi mungkin pemerintah coba untuk menambahkan indikator ataupun kebijakan yang mendukung seperti sertifikasi ataupun ataupun tadi ya kayak sertifikasi dan juga mungkin pelatihan dan juga mungkin pelatihan bagi mahasiswa ataupun bagi tenaga kerja yang siap kerja, bukan hanya siswa-siswi sekolah gitu ya Bu, yang mungkin bisa dibilang mereka juga kerja atau enggak kan kita tidak tahu gitu. Dan juga mungkin dari VOP mahasiswa dari Kapulgen sendiri sebagai salah satu aktivis badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, tentang mungkin cukup realistis gitu, kita sebagai mahasiswa itu merasa kesulitan ya, makin sini makin sulit, PHK di mana-mana, dan ketidakstabilan ekonomi yang makin sini makin cukup rumit gitu ya, apalagi isu-isu ekonomi global. Dan juga mungkin diharapkan pemerintah juga mengadakan kembali MSIB ataupun lebih fokus ke sama mungkin ya kayak indikator-indikator lain yang lebih bermanfaat di pendidikan. Wow, sungguh insightful banget kan teman-teman kepo yang ada di rumah kita. Tapi teman-teman kepo yang ada di rumah tidak hanya menonton, tetapi kita juga menjadi salah satu yang harus ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kalau bukan dari diri kita sendiri, dari siapa lagi kan Bu? Apalagi kita generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indri dan juga Kapulgen atas ilmu, atas pengalaman, dan juga mungkin inspiratif bagi K-pop people yang ada di rumah. Dan jangan lupa kepada K-pop people, karena kita bakal terus hadir dalam bahasan-bahasan ekonomi yang seru, informatif, dan pastinya kekinian. Dan jangan lupa untuk stay tune di Spotify dan juga YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta tentang episode Kepo selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat, tetap belajar, dan tetap kritis bagi teman-teman Kepo people yang ada di rumah. Saya Siti Rami Azahra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Bogen.